Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga dalam kesempatan kali ini masih diberikan kesehatan dan juga kelancaran rezekinya ya. Amin. Dalam video kali ini saya akan mencoba merubah arus eh, DC half wave ya menjadi full wave pada motor GL Pro, dan ini nanti bisa berlaku untuk semua motor ya, untuk Yamaha, Honda dan sejenisnya yang masih menggunakan sistem DC ataupun AC, yang masih menggunakan sistem karburasi atau karburator tanpa gulung ulang sepul. Bagaimana caranya? Ini simpel banget teman-teman. Ikuti videonya sampai selesai. Dan untuk bahan yang dibutuhkan ini pertama adalah kiprok ya teman-teman, atau regulator. Ini saya menggunakan kiprok Tiger, dan bila teman-teman ingin menggunakan kiprok lain bisa. Ini bisa menggunakan punya NMAX ya, sama saja. Dan ini saya menggunakan kiprok Tiger karena kiprok Tiger ini pengisiannya juga cukup bagus teman-teman, stabil. Dan bila teman-teman ingin merubah dengan menggunakan kiprok Tiger seperti ini, alangkah baiknya teman-teman ini menggunakan kiprok yang ori ya, agar pengisiannya dan juga arusnya lebih stabil sehingga akan lebih awet. Oke teman-teman, langsung saja ke intinya. Ini blok magnet sudah kita copot ya. Untuk spoolnya nanti kita cek dulu apakah masih bagus atau sudah ada yang kebakar. Ini nanti kita cek dulu. Oke teman-teman, ini sepertinya spoolnya sudah bekas gulungan ulang ya. Ini kabelnya sudah ada ya sambungannya. Kita cek dulu satu persatu sebelum kita rubah menjadi full wave. Kita coba cek dulu teman-teman. Nah ini ternyata ini gulungannya sudah gulungan ulang ya. Dan sistemnya sepertinya sudah dirubah menjadi sistem AC ya, atau full wave. Seperti ini. Bisa kita lihat sama-sama. Ini kabel yang ke masa ini sudah dipotong dan disambung langsung ya, naik ke atas. Tapi ini tadi kesalahannya ada pada regulator atau kiproknya ya. Untuk kiproknya tadi ini masih menggunakan kiprok biasa atau half wave, bukan full wave. Jadi untuk pengisiannya belum sempurna ya teman-teman. Dan dikarenakan tadi spool bawaannya sudah rubahan atau sudah gulungan ulang ya, ini saya akan menjelaskan dengan menggunakan spool yang satunya. Ini ada motor bongkaran, dan ini nanti akan saya gunakan untuk menjelaskan teman-teman untuk merubahnya menjadi full wave. Dan bila teman-teman masih belum paham ya tentang apa sih full wave itu, full wave itu intinya adalah gulungan AC ya teman-teman. Jadi kumparan yang tidak menempel pada keren atau besi kerennya. Jadi masanya ikut masa kiprok. Oke teman-teman, langsung aja kita ke pembahasan. Ini nanti cara merubahnya untuk menjadi full wave adalah kita potong ujung kumparan yang menuju ke keren atau ke masa bodi. Dan ini nanti kita potong agar kumparannya tidak berinduksi atau menempel pada masa bodinya ya, atau kerennya. Dan nanti untuk yang kabel warna kuning dan warna putih ini yang ke pengisian dan juga ke bagian lampu ya. Ini nanti kabel yang warna kuning ini nanti kita copot teman-teman. Kita lepas dan kita sambung dengan kabel yang ke masa bodi tadi yang kita potong tadi. Kita sambung ke bagian yang warna kuning. Ini karena bautnya agak keras jadi tidak saya copot teman-teman. Cukup saya jelaskan saja. Saya ulangi sekali lagi teman-teman. Nah ini adalah kabel kumparan yang menuju ke masa bodi ya teman-teman. Ini nanti kita potong dan kita sambung dengan menggunakan kabel seperti ini. Langsung kita putar seperti ini ya. Dan nanti untuk warna kabel yang menuju ke kiprok ya, ini ada warna kuning dan warna putih. Kita potong atau kita lepas yang kabel warna kuning yang ada yang menempel di kairannya. Kita sambung langsung dengan kabel yang kita potong tadi yang menempel pada kairan tadi atau pada ujung kumparan tadi.
Sehingga kalau kita cek ini kumparannya atau gulungannya ini tidak menempel atau tidak nyambung dengan besi kerennya, sehingga sistemnya menjadi sistem full wave ataupun sistem AC. Dan setelah teman-teman potong atau teman-teman sudah sambung, ini ada baiknya nanti teman-teman tester dulu ya, seperti ini. Setelah kita potong massa yang menempel pada keren tadi, kita tester kumparannya, ini wajib tidak induksi atau tidak nyambung teman-teman. Jadi antara kumparan dengan besi kerennya tidak nyambung. Dan setelah kita tester ini tidak nyambung atau tidak induksi, ini berarti rubahan yang kita lakukan untuk menjadikannya full wave ini sudah berhasil. Saya jelaskan sekali lagi teman-teman. Pertama kita potong dan kita sambung kabel massa ya ke ujung kumparan. Kemudian kita lepas atau kita potong kabel yang warna kuning ya, yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini ya. Dan nanti kita sambung langsung dengan kabel dari massa bodi tadi, yang kita potong tadi, kita sambung dengan kabel yang warna kuning, sehingga bagian soketan yang dari spool yang warna kuning tadi tidak kita pakai. Jadi nanti kita hanya pakai yang kita potong tadi, dari massa yang ke massa keren atau ke massa bodi, naik ke atas dengan kabel yang berwarna putih. Dan kalau spool ini teman-teman, ini spool bawahnya tadi, ini sudah digulung ulang, sehingga ini sistemnya sudah full wave ya. Sebenarnya sudah full wave, tapi tadi menggunakan kiprok half wave, jadi tidak masuk ya, tidak pas. Ini sistem gulungannya ini dari awal ya, ini kabel 1. Dari kabel 1 ini digulung ke kumparan-kumparan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini nanti berakhir pada kabel yang satunya teman-teman. Jadi ini awal digulung muter-muter, keluarnya yang gulungan atau kumparan terakhir. Jadi tidak disambung pada massa keren. Sekarang kita ke pemasangan soketan kiproknya teman-teman. Untuk pemasangan soketannya, ini tadinya motornya kan half wave ya, basicnya. Jadi warna kabel yang dari bawah ini adalah putih dan kuning. Ini nanti kita sambung pada soket kiprok yang warna kuning-kuning ya, untuk soket kiprok standar atau orinya. Dan untuk pemasangannya ini sama saja teman-teman, tidak masalah kalaupun kebalik, jadi teman-teman tidak usah takut ya. Ini tidak bermasalah yang kuning dipasang di sebelah kiri atau sebelah kanan, ini tidak masalah. Dan untuk kabel yang sebelah kiri ya, bagian atas ini warnanya coklat karena ini soketannya soketan aftermarket, jadi ini warna tidak sesuai, ini pada plus aki. Dan untuk tengah, yang bagian tengah ini yang warna hitam, ini adalah untuk penstabil pengisian ya teman-teman. Jadi ini wajib kita pasang pada arus yang keluar dari kontak. Untuk Honda ini warna kabelnya adalah merah hitam ya teman-teman, merah strip hitam. Dan untuk pemasangannya teman-teman harus di atas sekring seperti ini, jangan sampai di bawah sekring ya, atau setelah melewati sekring. Karena kalau sewaktu-waktu sekring putus, maka pengisiannya akan over ya, sehingga akan membuat aki mudah rusak atau ngedrop. Jadi untuk teman-teman saya sarankan untuk pemasangan penstabil pengisian ya, atau kabel yang warna hitam ini kita pasang jalur keluar dari kontak yang sebelum masuk ke sekring. Jadi sewaktu-waktu nanti sekringnya putus, ini tidak bermasalah. Oke teman-teman, sekarang kita coba cek hidupkan motornya. Oke teman-teman, demikian tadi video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.